Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar menggunakan kata-kata yang tepat dalam sebuah wawancara. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membuat daftar pertanyaan dulu. Nah, daftar pertanyaan ini akan kita gunakan untuk kita ajukan nanti kepada orang yang akan kita wawancara. Kemudian, daftar pertanyaan yang kita buat itu harus menggunakan kata-kata yang tepat. Bagaimana cara menggunakan kata-kata yang tepat? Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kita menemukan kata-kata baru, kemudian kita mencari makna atau arti dari kata-kata tersebut. Sehingga dengan mengetahui makna dari kata-kata tersebut, kita bisa mengetahui penggunaan yang tepat dari kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian anak-anak juga harus senantiasa memperbanyak kosakata agar dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan banyaknya kosakata yang kita miliki, biasanya kita akan lebih mudah untuk membuat sebuah pertanyaan dan untuk melakukan wawancara. Kemudian yang sangat penting, ketika kita sudah mendapatkan hasil atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita buat, tulislah hasil wawancara tersebut. Boleh dalam kertas atau dalam sebuah buku, atau bisa juga dalam sebuah rekaman. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak lupa dengan hasil wawancara yang kita lakukan. Nah, ini adalah pegangan bagi kita seorang muslim, seorang yang beriman ketika melakukan wawancara. Salah satunya ya. Jadi dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Terus apa hubungannya Ustazah? Nah, tadi kita sudah membuat pertanyaan ya. Dan nanti kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu untuk kemudian kita buatkan kembali cerita dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban yang kita peroleh atas pertanyaan kita. Jadi misalnya kalian bertanya, "Pak, usianya berapa?" Kemudian si bapak menjawab usianya 56 tahun. Nah, ketika kita menceritakan kembali, kita harus mengatakan dengan sejujurnya bahwa usia si bapak itu adalah 56 tahun. Tidak boleh kita kurangi atau kita tambah. Dalam artian, kita harus mengatakan perkataan yang sebenar-benarnya. Baik itu diceritakan secara lisan maupun kita ceritakan secara tertulis. Nah, ini adalah pegangan kita. Kemanapun kita berada, dimanapun posisi kita, kita harus senantiasa berkata yang benar. Dan Ustazah yakin anak-anak 3B ini adalah anak-anak yang berpegang teguh kepada kejujuran. Nah, di buku paket halaman 29-30 ini juga ada sebuah teks. Kalian bisa lihat ya. Yang dari sana kita bisa mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Jadi jika kita mengajukan pertanyaan tapi bukan kepada seseorang, kita juga bisa mendapatkannya dari sebuah teks. Nah, judulnya Pertumbuhan Jonas dari Waktu ke Waktu. Kalian bisa baca ya di sana. Ustazah bacakan kembali. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai berangkat saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya.
Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa tinggi dan berat badan Jonas saat lahir? Nah, anak-anak bisa melihat jawabannya di baris ketiga. Nih, kata kuncinya adalah pada saat lahir. Berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Kemudian, berapa tinggi dan berat badan Jonas sekarang? Kata kuncinya di kata sekarang. Nah, ini berarti tingginya 120 cm dan berat badannya 30 kg. Adakah perbedaan tinggi dan berat badan Jonas sekarang dan saat lahir? Nah, tadi sudah kita lihat ya berapa tingginya dan beratnya. Ada perbedaan, yang tadinya beratnya 3 kg menjadi 30 kg. Yang tadi beratnya tingginya 40 cm menjadi 120 cm. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa menceritakan kembali pertumbuhan dan perkembangan Jonas dari bayi hingga sekarang. Nah, kemudian kita bisa menulis sebuah cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Bagaimana caranya? Bahwa ketika kita melakukan wawancara, tadi hasilnya kemudian bisa kita ceritakan ulang. Nah, hasil wawancara ini bisa kita tulis dalam bentuk sebuah cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kita ketahui artinya. Gunakan bahasa yang sederhana agar isi cerita kita mudah difahami. Jadi anak-anak, dari hasil wawancara yang kita tulis, kita bisa membuat sebuah cerita dengan kosakata yang sudah kita ketahui. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara untuk mengetahui suatu kosakata yang kita anggap baru, kemudian kita akan cari maknanya. Boleh bertanya dengan guru, boleh bertanya dengan orang tua, boleh baca buku, boleh cari di kamus. Nah, ini adalah cara kita untuk mengetahui makna sebuah kata agar ketika kita membuat kalimat kita menggunakan kata yang tepat. Nah, di buku paket halaman 34, kalian bisa melihat sebuah gambar. Tepatnya ada 4 buah gambar ya. Di sana kita bisa belajar menulis cerita dari sebuah gambar. Nah, ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari sebuah gambar. Nah, seperti pada gambar di atas, pada gambar yang ada di buku paket kalian halaman 34 atau Ustazah sudah lampirkan di sini. Nah, ini ada 4 buah gambar yang sudah diberi nomor. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Dan kita bisa menulis cerita dari sebuah gambar ini dengan mengurutkan informasi yang ada di setiap gambar. Di sini Ustazah memberi nama si anak kecil ini dengan nama Hanif ya. Nah, ini Ustazah membuat cerita dari gambar ini dimulai dari ibu melahirkan Hanif di sebuah klinik bersalin. Ayah, ibu, abang, dan kakak sangat gembira menyambut kelahiran Hanif. Ketika berusia 7 bulan, Hanif mulai belajar merangkak. Kemudian, ketika memasuki usia 10 bulan, Hanif sudah belajar berdiri. Ibu sering melatih Hanif untuk berdiri tanpa berpegangan. Hanif terus tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ketika berusia 7 tahun, Hanif sudah masuk ke sekolah dasar. Nah, selain membuat kalimat berdasarkan yang ada di gambar ini, atau kalian untuk membuat kalimat supaya kalimat itu adalah kalimat yang benar untuk menggambarkan sebuah gambar, ini kita harus memperbanyak kosakata, dan kosakata yang kita gunakan adalah kosakata yang tepat. Misalnya di sini Ustazah menggunakan kata tumbuh. Kita sudah belajar ya kemarinnya tentang tumbuh, yaitu adanya perubahan ukurannya. Jadi dari kecil menjadi besar. Nah, di sini Ustazah menggunakan kata tumbuh pada kalimat Hanif terus tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat dan cerdas. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi dari yang lain. Misalnya di sini cuma ada gambar merangkak.
Kita bisa mencari, oh merangkak itu pada usia berapa ya. Ini untuk sebagai kalimat tambahan bagi kalimat yang akan kita buat. Nah ini kalian boleh memperbanyak mencari informasi dari lain, oke? Nah itu ya, ini adalah cara kita, salah satu cara ya untuk kita menulis sebuah cerita dari sebuah gambar. Nah insya Allah anak-anak nanti kita akan berlatih terus untuk menuliskan cerita dengan tadi caranya membuat kalimat-kalimat yang baik dan benar. Tentunya kalimat yang baik dan benar adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang baik dan benar juga. Oke anak, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita terima pada hari ini, dan jangan lupa untuk senantiasa belajar dan beribadah. Beribadah, sholat jangan sampai ditinggalkan. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.